Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Dan Sabat hari ini kita telah tiba di pelajaran yang kedua, triwulan yang ketiga, dengan judul Gelisah dan Memberontak. Namun sebelum kita akan mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik. Sementara kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah masing-masing kami, sehingga kami mampu mengerti, mampu memahami, dan bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gelisah dan memberontak. Ayat hafalan terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kegelisahan dan pemberontakan menghasilkan keputusan gegabah dan konsekuensinya mengerikan. Kita menemukan hal ini juga dalam pengalaman Harun dan Miriam yang memberontak menentang otoritas Allah dalam kepemimpinan Musa. Gantinya membiarkan saja dua pemimpin ini memikul dampak sepenuhnya konsekuensi pemberontakan mereka, Musa berdoa bagi mereka. Allah mendengarkan doa-doanya. Pengantaraan membuat sebuah perbedaan dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Mari kita akan belajar lebih lanjut di dalam pelajaran hari Minggu dengan judul Gelisah di Padang Belantara. Bilangan 11 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka telah dihitung dan diatur. Mereka telah menyaksikan pertunjukan luar biasa dari kebaikan Allah dan tanda-tanda yang jelas terhadap kehadiran Allah. Namun, di tempat pertama setelah keberangkatan mereka dari Sinai, didapati mereka mengeluh. Apakah yang dikeluhkan oleh orang Israel? Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan 15. Mereka menginginkan makanan yang mereka telah nikmati di Mesir, yaitu daging ikan, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Mereka merasa tubuh mereka kurang gizi dan menjadi kurus kering. Mereka tidak puas dengan pemberian makanan mana kepada mereka. Lalu bagaimana Tuhan merespon keluhan orang Israel? Bilangan 11 ayat 16 sampai dengan 33. Tuhan memberi mereka burung puyuh untuk memuaskan rasa lapar mereka akan daging. Mereka diberi makan daging selama 1 bulan penuh sampai mereka sendiri menjadi muak dengan makanan yang mereka inginkan. Tuhan mendatangkan tulah yang sangat besar terhadap orang-orang yang bernafsu rakus. Mereka mati dan dikuburkan di tempat yang kemudian diberi nama Kibrot Ta'awa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apakah yang sangat penting yang telah dilupakan oleh orang Israel sehingga mereka dengan begitu mudah menyatakan keluhan mereka? Pertama, mereka telah melupakan pengalaman perbudakan yang getir di Mesir. Yang kedua, mereka telah melupakan kebaikan serta kuasa Allah yang telah dinyatakan bagi mereka di dalam kelepasan mereka dari perbudakan. Yang ketiga, mereka telah melupakan bagaimana anak-anak mereka telah dipelihara pada waktu malaikat pembinasa itu membunuh semua anak sulung di negeri Mesir. Yang keempat, mereka telah melupakan pertunjukan kuasa ilahi yang hebat di Laut Merah itu. Yang kelima, mereka telah melupakan bahwa mereka telah menyeberangi dengan selamat
jalan yang telah terbuka bagi mereka oleh Tuhan. Sementara musuh mereka telah ditenggelamkan di dalam laut itu. Yang keenam, mereka telah melupakan berkat-berkat Allah dalam hidup mereka. Mereka begitu fokus pada kesulitan mereka dan terus membicarakannya di sepanjang perjalanan mereka. Persoalan bangsa Israel bukan sekedar masalah soal makanan daging. Tetapi sesungguhnya mereka telah menunjukkan sikap memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang kita harus berhati-hati. Tidak peduli situasi atau keadaan pribadi kita. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, mengapa penting bagi kita untuk tidak melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu? Di pelajaran hari Senin, dengan judul Itu Menular. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa tidak berterima kasih serta kurang beriman menyebabkan kegelisahan dan akhirnya menimbulkan rasa tidak puas. Miriam dan Harun merasa tidak puas. Awalnya karena Musa menikahi Zipora yang bukan orang Israel tapi orang Midian. Namun ini sebenarnya hanya dalih mereka saja, karena fokus utama keluhan mereka adalah tentang karunia kenabian. Seperti yang mereka katakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah, Miriam dan Harun seolah-olah lupa bahwa mereka berdua juga adalah orang-orang yang telah ditunjuk, diakui di dalam kepemimpinan Israel. Kita bisa baca di dalam Keluaran 4 ayat 13 sampai dengan 15 atau di dalam kitab Mika 6 ayat 4. Di samping mereka, Tuhan juga telah memerintahkan Musa untuk mengangkat 70 tua-tua Israel yang akan membantu Musa memikul beban administrasi kepemimpinan. Bilangan 11 ayat 16 sampai dengan 17, ayat 24 sampai dengan 25. Jadi, Musa bukanlah satu-satunya pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dan lagi, tidak mungkin bagi Musa dapat memikul sendiri semua tanggung jawab untuk kebutuhan bangsa itu. Semua mereka dibutuhkan di dalam pekerjaan Tuhan. Masing-masing berperan dalam kapasitasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan merespon keluhan Miriam dan Harun? Bilangan 12 ayat 4 sampai dengan 13. Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa Musa adalah seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang berbicara dekat dengan Tuhan, dan tidaklah patut bagi mereka untuk merendahkan Musa dengan perkataan yang tidak pantas. Tuhan menghukum Miriam dengan kusta yang melekat pada tubuhnya. Harun tidak dipukul dengan kusta karena sebagai imam besar, jika ia kena kusta, dia tidak akan dapat memasuki kemah suci untuk melayani. Itu tidak berarti bahwa Harun tidak bersalah. Dalam permohonan Harun untuk Miriam menunjukkan bahwa dia terlibat dalam keluhan bersama Miriam. Dan kini dia terhukum melihat penyakit yang menimpa Miriam. Tuhan menyembuhkan Miriam setelah Musa menyampaikan doa pengantaraannya. Pertanyaan untuk renungan adalah, sikap apa yang kita tunjukkan saat kita tidak sejalan dengan kepemimpinan seseorang? Apakah hidup rohani saya semakin terbangun bila saya bersikap kritis terhadap kepemimpinan? Pelajaran hari Selasa dengan judul Kegelisahan Menyebabkan Pemberontakan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Bilangan pasal 13 dan 14 menceritakan bahwa bangsa Israel telah mencapai perbatasan tanah Kanaan. Dan 12 pengintai diutus untuk menjelajahi tanah Kanaan, dan setelah itu mereka harus memberikan laporan tentang keadaan negeri itu. Setelah 40 hari menjelajahi tanah Kanaan,
Mereka pulang membawa laporan bahwa Kanaan adalah tanah yang kaya dan subur dengan hasil panen yang melimpah. Dan untuk membuktikan hal itu, mereka membawa beberapa hasil dari tanah itu untuk diperlihatkan. Namun, 10 orang dari pengintai yang diutus itu juga menceritakan sesuatu yang mengecewakan dan terlalu berlebihan. Mereka berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan 13, ayat 31 sampai dengan 33. Dengan kegelisahan hati, mereka memilih menangis dan bersungut-sungut daripada berbaris dan berteriak untuk kemenangan. Mereka gelisah dan kekurangan iman untuk meyakini bahwa Allah sanggup melepaskan mereka. Mereka begitu putus asa sehingga mereka mengancam untuk merajam 2 pengintai itu, yaitu Kaleb dan Yosua, yang membawa pulang sebuah laporan positif mengenai kesempatan mereka untuk menang. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hamba Tuhan Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 466-467 mengatakan, pengintai yang tidak setia itu memaki-maki Kaleb dan Yosua dengan keras, dan teriakan terdengar untuk melempari mereka dengan batu. Orang banyak yang sudah tidak waras itu memungut batu untuk membunuh orang-orang yang setia itu. Mereka maju ke depan sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Dan dengan mendadak batu-batu itu berjatuhan dari tangan mereka. Satu suasana hening telah mencekam diri mereka. Dan mereka pun gemetar ketakutan. Allah telah turun tangan untuk menghalangi usaha mereka mengadakan pembunuhan. Kemuliaan hadiratnya seperti terang yang menyala-nyala menerangi kemah suci. Semua orang melihat tanda dari Tuhan. Satu pribadi yang lebih berkuasa daripada mereka telah menyatakan dirinya. Dan tidak seorang pun berani meneruskan perlawanan mereka. Para pengintai yang membawa laporan palsu itu membungkuk penuh ketakutan. Dan dengan napas yang terengah-engah pergi ke kemah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita gelisah, kita bergumul untuk berjalan dengan iman. Kegelisahan tidak hanya mempengaruhi emosi kita, tetapi juga mempengaruhi pilihan-pilihan hidup kita. Dan kecenderungannya adalah kepada pilihan yang buruk. Pilihan untuk mempercayai Allah dan menerimanya dengan sepenuh hati akan membawa kita kepada kemenangan. Dengarlah apa yang Yesus katakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Di pelajaran hari Rabu, seorang pengantara. Apa yang Tuhan tawarkan kepada Musa untuk merespon pemberontakan orang Israel? Bilangan 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Bagaimana Musa merespon tawaran Tuhan kepadanya? Bilangan 14 ayat 19. "Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Di sini kita melihat seorang abdi Allah yang sejati, yaitu Musa. Di saat orang Israel memberontak, Musa tidak meninggalkan mereka atau mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya. Dia menengahi demi kepentingan mereka sampai dia mendapatkan jaminan bahwa Allah menyayangi umatnya dan akan tetap memimpin mereka ke tanah
perjanjian. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan selanjutnya bagi bangsa Israel setelah pemberontakan mereka? Tuhan menunjukkan rahmat-Nya dengan mengampuni orang Israel seperti permohonan Musa. Namun, mereka akan tetap menghadapi konsekuensi dari pemberontakan mereka. Dan generasi itu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 14 ayat 20 sampai dengan 23. Tuhan masih akan menopang mereka selama 38 tahun di padang belantara. Dia akan memberi mereka makan. Dia akan berbicara kepada mereka dari tempat kudus. Dia akan berada di sisi mereka di padang belantara. Tetapi kemudian mereka akan mati. Dan generasi baru harus mengambil tongkat estafet dan menemukan peristirahatan di tanah perjanjian. Bangsa Israel dan kita harus belajar bahwa tidak mungkin untuk dapat menaklukkan bangsa Kanaan yang kuat jika mereka belum belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan adalah tidak mungkin juga untuk mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa ketika mereka sendiri tersandung dalam kegelapan. Dengan apa yang dilakukan Musa, banyak teolog dan pengajar Alkitab telah melihat contoh tentang apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Yesus memimpin kita keluar dari perbudakan dosa. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan mengabaikan kita hanya karena kita telah mengecewakan Tuhan. Sekarang, Yesus sedang mengantarai kita di bait suci surgawi. Kita ada dalam pikirannya. Kita ada dalam hatinya. Jika kita mengizinkannya, pengantara kita yang agung itu akan membawa kita pulang untuk hidup selamanya bersama dengan Dia. Di pelajaran hari Kamis, iman versus praduga. Bagaimana reaksi orang Israel atas penghakiman Tuhan pasca sikap pemberontakan mereka? Bilangan 14 ayat 40 firman Tuhan berkata, "Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, 'Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa.'" Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelihatannya mereka bertobat, tetapi tidak demikian. Tuhan memerintahkan mereka kembali ke padang gurun, tetapi mereka ingin maju merebut tanah Kanaan tanpa tabut perjanjian atau kepemimpinan Musa. Mereka merasa yakin bahwa mereka sedang melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Inilah yang disebut dengan praduga. Mereka sebenarnya sedang berubah haluan, ya, pemberontakan yang akhirnya berakibat pada kematian dan kekecewaan. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 391 mengatakan, "Sekarang mereka kelihatannya dengan sungguh-sungguh bertobat dari tindakan mereka yang keji itu. Tetapi mereka merasa sedih oleh sebab akibat kejahatan mereka dan bukan oleh karena kesadaran bahwa mereka sudah bersikap tidak berterima kasih dan tidak menurut. Pada waktu mereka mendapati bahwa Tuhan tidak mau mengubah keputusannya, kekerasan hati mereka timbul kembali dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak mau kembali ke padang gurun itu. Dalam memerintahkan mereka supaya undur dari musuh mereka, Allah sedang menguji apa yang kelihatannya seperti penurutan dan ternyata itu tidak benar. Mereka mengetahui bahwa mereka telah berbuat dosa dengan membiarkan perasaan marah mengendalikan mereka. Dan juga dalam usaha mereka untuk membunuh kedua pengintai yang mendesak mereka untuk menurut Allah. Tetapi mereka menjadi gentar pada waktu mendapati bahwa mereka telah berbuat kesalahan yang besar, yang akibatnya ternyata sangat dahsyat terhadap diri mereka. Hati mereka tak terubahkan dan mereka hanya mencari-cari dalih untuk mengadakan satu pemberontakan yang sama. Hal ini terjadi pada waktu Musa oleh wewenang Allah memerintahkan mereka untuk kembali ke padang belantara. Praduga itu mahal. Praduga menuntun kepada kematian.
Seringkali praduga didukung oleh rasa takut. Karena kita takut akan sesuatu, kita membuat keputusan yang kemudian kita sesali. Masih dalam tulisan Ellen G. White dalam buku The Desires of Ages halaman 126. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan praduga. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari praduga. Sebab praduga itulah pemalsuan setan akan iman. Iman menuntut janji-janji Allah serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Praduga juga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Iman seharusnya menuntun nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Allah dan menurut segala perintahnya. Praduga menuntun mereka itu kepada pelanggaran hukumnya karena beranggapan bahwa kasihnya yang besar itu akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Bukanlah iman yang menuntut perkenaan surga tanpa memenuhi syarat-syarat yang olehnya kemurahan harus dikaruniakan. Iman sejati beralaskan janji-janji serta syarat-syarat yang terdapat di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti seorang Israel, kita gelisah dalam mencari kedamaian. Dan seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai dengan 12, firman Tuhan berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, persoalan bangsa Israel bukanlah sekedar masalah soal makanan daging, tetapi sesungguhnya mereka telah menunjukkan sikap memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang kita semua harus berhati-hati, tidak peduli situasi atau keadaan pribadi kita. Yang kedua, rasa tidak berterima kasih serta kurang beriman menyebabkan kegelisahan dan akhirnya menimbulkan rasa tidak puas. Yang ketiga, ketika hati kita gelisah, kita bergumul untuk berjalan dengan iman. Kegelisahan tidak hanya mempengaruhi emosi kita, tetapi juga mempengaruhi pilihan-pilihan hidup kita, dan kecenderungannya adalah kepada pilihan yang buruk. Yang keempat, sekarang Yesus sedang mengantarin kita di bait suci surgawi. Kita ada dalam pikirannya, kita ada dalam hatinya. Jika kita mengizinkannya, pengantara kita yang agung itu akan membawa kita pulang untuk hidup selamanya bersama dengan Dia. Dan yang kelima, iman menuntut janji-janji Allah serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Praduga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Biarlah apa yang sudah kita pelajari kita boleh mengerti. Dan oleh sebab itu, kita terus dengan sungguh-sungguh memohon kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Tuhan di sorga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang mengurapi masing-masing kami, yang memeteraikan pelajaran sekolah sahabat ini, firman Tuhan ini ke dalam hati dan kehidupan kami. Ajari kami dengar-dengaran kepada firman-Mu dan kami lebih bertumbuh di dalam iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita terus mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Dan bila mana kita diberkati oleh pelajaran ini, bagikanlah video ini kepada yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati.